malam itu, udara di ruang ICU terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Bukan hanya karena AC yang terus menyala, tapi karena sunyi yang menekan dada. Ray, seorang perawat yang baru setahun bertugas di rumah sakit Tangerang itu, memulai giliran jaga malamnya. Seperti biasa, ia bertanggung jawab atas kamar 209, ruang ICU yang hanya berisi 2 pasien koma. Yang pertama adalah Oma, seorang lansia perempuan yang sejak beberapa hari lalu tak sadarkan diri. Tubuhnya kurus dan bergantung sepenuhnya pada alat bantu hidup. Di ranjang sebelahnya terbaring Opah, pria berusia sekitar 70-an dengan kondisi serupa. Tak bergerak, tak bersuara, hanya mesin medis yang memastikan nafasnya tetap ada. Malam pertama berjalan tenang, sampai sesuatu yang janggal terjadi. Sekitar tengah malam, saat lorong ICU nyaris kosong, Ray didatangi seorang wanita. Tubuhnya dibalut APD putih lengkap, wajahnya tertutup rapat, tak terlihat jelas sama sekali. Dengan suara datar, wanita itu bertanya, "Mas, kapan alatnya dicabut?" Ray menjelaskan bahwa dokter sudah menjadwalkan pencabutan alat 2 hari lagi sesuai prosedur. Namun wanita itu justru mendesak agar alat tersebut dicabut saat itu juga. Nada bicaranya dingin, tidak emosional, tidak tergesa, justru terlalu tenang. Ray merasa aneh, tapi mengira wanita itu adalah anggota keluarga pasien yang tidak ia kenal. Setelah percakapan singkat itu, wanita tersebut pergi begitu saja, meninggalkan perasaan tak nyaman di benak Ray. Keesokan harinya, Ray kembali teringat kejadian itu dan menanyakannya pada anak kandung Oma. Namun jawabannya membuat jantung Ray berdegup kencang. Anak Oma bersumpah tidak ada anggota keluarga lain yang datang malam itu, apalagi meminta alat dicabut. Sejak saat itu, Ray mulai merasa kamar 209 tidak seaman yang terlihat. Malam kedua jauh lebih mencekam. Sekitar waktu yang sama, Ray kembali melihat wanita ber-APD itu. Kali ini, ia muncul dari kamar mandi ICU, tempat yang seharusnya kosong dan terkunci. Langkahnya pelan, gerakannya kaku, dan tetap tanpa suara. Rasa takut langsung menghantam Ray. Ia berbalik hendak pergi, namun tiba-tiba, brak! Sebuah pintu terbanting keras di lorong ICU. Ray berteriak meminta bantuan. Rekannya, Akmal, berlari menghampiri. Namun saat Akmal menoleh ke arah asal suara, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas seketika. Sosok wanita itu kini memperlihatkan wajahnya. Wajahnya lebam, membiru, rusak, dan sangat mirip dengan wajah Omah yang sedang terbaring koma. Sejak malam itu, Akmal jatuh sakit, trauma berat. Ia terus mengigau, ketakutan, dan akhirnya tak mampu lagi melanjutkan tugas jaga malam. Namun teror belum berhenti. Pada malam ketiga, saat Ray melakukan pemeriksaan rutin seorang diri, tiba-tiba terdengar bisikan lembut tepat di telinganya. "Terima kasih ya, Mas." Seluruh tubuh Ray menegang. Suara itu sangat jelas, terlalu dekat. Dengan tangan gemetar, Ray membuka catatan medis. Dan di sanalah ia menemukan kenyataan paling mengerikan. Oma sudah dinyatakan meninggal. Jenazahnya bahkan telah dipindahkan ke kamar mayat beberapa jam sebelum bisikan itu terdengar. Saat Ray akhirnya tertidur karena kelelahan, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, Omah berdiri di sampingnya.
Wajahnya tenang, tidak menyeramkan. Justru seperti seseorang yang ingin melindungi. Dengan suara pelan, Omah berkata, "Hati-hati yang di sebelahku." Tangannya menunjuk ke arah ranjang Opah. Di sekitar Opah, Ray melihat bayangan gelap yang terasa berat dan menyesakkan. Tak lama setelah mimpi itu, Opah benar-benar menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, kematian keduanya bukanlah akhir. Suatu sore, rumah sakit gempar. Dari kamar 209 terdengar suara dentuman keras. Saat petugas membuka ruangan itu, semua ranjang pasien ditemukan terbalik secara tidak wajar. Beberapa pasien bahkan jatuh ke lantai, padahal kondisi mereka seharusnya tidak mungkin bergerak sendiri. Pihak rumah sakit akhirnya memanggil seorang ustadz. Setelah melakukan doa dan pembersihan, sang ustadz mengungkapkan kenyataan pahit. Opah semasa hidupnya diduga membawa ilmu hitam, dan energi itu berbenturan hebat di kamar 209. Omah, tanpa disadari, justru menjadi penahan terakhir agar teror tidak menyebar. Sejak kejadian itu, kamar 209 resmi ditutup. Namun hingga kini, para perawat di nurse station masih sering dibuat merinding. Karena di tengah malam yang sunyi, bel panggilan dari kamar 209 masih kerap berbunyi sendiri. Padahal kamar itu kosong, terkunci rapat, dan tak ada satupun manusia di dalamnya. Seolah sesuatu masih berada di sana, masih menekan bel, masih meminta diperhatikan di tengah gelapnya ICU yang tak pernah benar-benar tidur.